Perkenalkan, nama saya Rizky Effendi Rahab, NIM 20030696. Di sini saya akan mereaksi video dari YouTube, yaitu cara ternak beko daging atau budidaya ternak daging khusus pada jalur hibrida. Baiklah, inilah videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peternak pemula bebek daging khususnya jalur hibrida ya. Oke, di sore hari ini guys, kita akan membuka BOD kita ke kandang pembesaran, kandang untuk ya sampai ini kita langsung bawa ke kandang ya. Kita ambil dulu, kita pindahkan ke sini. Oke. Jenis bebek hibrida ini adalah hasil dari perkawinan antara jenis bebek Peking dan lokal. Setelah selesai, kita angkut langsung ke sana kawan ya, ke kandangnya ya, supaya santai tahu dari kandang box ya. Jenis kandangnya ini adalah kandang semi kandang. Dari ini biasanya kita pakai ukuran 1 meter kali 80 cm ya. Kita isi 25 ekor. Setelah diusia 10 hari ya seperti ini, kita akan pindah ke kandang pembesaran. Oke kawanku, karena sudah penuh, let's go. Ya, yang muatnya karena kecil ini kita muat isi sampai 300 ekor. Setelah sudah lumayan sekitar 1 minggu ke depan, kandang yang tadi itu adalah kandang yang semi panggung yang anakan dari BOD bebek daging ini, yang kira-kira perpindahan dari 150 ekor ini pindahkan ke sini. Antara kandang ini kira-kira 300 ekor per tempatnya ini. Kira-kira kandangnya ini ada 6 kandang. Ini adalah kandang semi panggung supaya tidak terjadi bau pada bebek tersebut dan tidak mudah mati karena terjadinya bebek atau hujan. Satu-satu kita ambil ya kawan. Kita masukkan ke kandangnya ya, yang tadi besar ya. Insya Allah meminimalkan angka kematian ya, jangan lupa ya, supaya nggak stres ya, jangan sering mengosak masuk kandang ya, seperti ya, karena nanti stres sama supaya mereka betah dan pertumbuhan bisa maksimal ya. Ya makanya kita gunakan ya sistem panggung ya, karena penting sekali ya, penting sekali ya. Nah ini ada 3 yang berbeda. Tahu nggak kawan? Ini adalah hasil dari seleksi ya, dari indukan hitam ya. Nah ini yang ini sendiri ya, hasil dari usia kandang ini ya, mulai dari pertama sampai sekarang ini usianya sudah setahun ya. Awalnya dulu 2, sekarang ada tambah lagi ya, dan muat kapasitas 1.500. Alhamdulillah setiap 2 ada 6 tempat kandang ini. Ini adalah tempat makannya. Jadi untuk sahabatku semuanya, ukuran kandangnya ini kira-kira 4 kali 7 meter, yang isinya itu 300 ekor. Daging khususnya ya, untuk ternak ya harus ingat ya, harus perlu didasari dengan hobi ya. Kalau mungkin toh Anda nggak hobi ya, untuk meminimalkan kerugian jangan lupa ya, dicoba dulu 100 ekor ya, supaya Anda bisa mengkalkulasi kira-kira dari 100 ekor itu Anda untung atau buntung. Kalau untung Anda tingkatkan ya, kalau buntung bagi peternak pemula dipelajari apa ya, ataupun ya. Untuk pakannya yang
ini menggunakan pakan campuran yang terdiri dari sentra 38% kadarnya itu, kemudian ada dedak padi atau yang disebut di peternakan Bapak ini disebut dengan kepi, kemudian yang terakhir ada pur, kira-kira itu 50 kilo per karung. Kemudian untuk takaran pakan untuk anak DOD peternakan bebek daging ini kira-kira 1 sampai 14 hari menggunakan satu sak untuk pur 50 kilo, kemudian pada umur 15 sampai 21 hari itu kira-kira 3,5 pagi dan 3,5 sore. Pada umur 22 sampai 28 hari itu kira-kira 5 kilo pagi dan 5 kilo sore. Selanjutnya pada umur 29 sampai 35 itu ada 6 kilo pagi dan 6 kilo juga sore. Dan yang terakhir pada umur 36 sampai 45 hari itu untuk panen kira-kira pagi itu 7 kilo pagi dan 7 kilo juga sore. Di usianya ini di usia 15 sampai 45 hari ini menggunakan pakan campuran. Dengan telaten ya, dengan kita terus belajar, insya Allah hasilnya akan maksimal ya. Nah, jadi kalau kita menikmati seperti ini kawan ya, pelan-pelan ini di usia 1 bulan ya, kira-kira pembuatan kandangnya ini kira-kira 20 jutaan yang terdiri dari bambu, atapnya itu adalah bambu dan pagar-pagarnya juga bambu, dan ini ada terpal-terpal untuk supaya tidak panas untuk ternaknya. Kemudian alasnya ini juga terdiri dari bambu juga supaya tidak terjadinya becek. Kurang ya, 1 bulan kurang ya, sekitar 25 hari ya, 25 hari. Kalau yang ini usia 14 hari atau 20 sama yang sama ya. Nah, ini sama-sama 14 hari ya. Usia 14 hari kalau yang terakhir ada tanduk seperti ini mengurangi bau ya, dan mengurangi kematian karena kering ya. Karena kering itu nanti ternak sampean. Dan untuk mengurangi tingkat kematian pada ternak bebek daging khusus jalur hibrida ini adalah pertama itu gunakan lampu sebagai penghangat, kemudian atur temperatur kandang sesuai usianya tersebut seperti yang dibilang Bapak tadi, pada usia ini 15 hari dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, atur pemberian pakannya ini seperti pada pagi dan sore yang saya bilang tadi pada ukuran pakannya itu. Kemudian usahakannya itu kandangnya itu kering, seperti yang dibuat kandangnya ini kering, seperti kandang ini semi panggung. Kemudian pelihara anak bebek daging ini khusus dari usianya supaya tidak terjadinya terhempit oleh ternak tersebut seumuran berkandang. Kemudian bisa maksimal ya untuk berat badannya. Untuk sahabatku sekali lagi untuk yang di bawah ini, karena di bawah ini sangat becek. Setelah sangkan panen ya, misalkan bawahnya kita beri kapur dan deterjen ya supaya menghilangkan yang dibilang Bapak tadi, menghilangkan bau pada pembersihan menggunakan deterjen atau semacam pembersihan lainnya. Jadi cuma itu loh Pak, kalau nggak asus bakteri dan baunya hilang ya. Oke. Kemudian pada membersihkan kandangnya itu seharusnya itu dicuci terlebih dahulu. Yang saya lihat di video Bapak ini
tidak dicuci, tinggal memisahkan kotoran-kotoran dari peternak ini kemudian dibakar. Seharusnya itu dicuci terlebih dahulu, kemudian digunakan desinfektan atau cairan seperti rinso yang Bapak bilang tadi. Kemudian pada tahap selanjutnya gunakan juga insektisida atau pembersih lainnya. Selanjutnya itu pada peralatan kandangnya itu yaitu ada ember ini juga. Ya bentar. Mana? Bentar lagi buat video sebelum. Ada kandangnya ini juga. Kemudian untuk wadah pakannya tadi yang di video tadi, untuk wadahnya seperti ini. Ini wadah pakannya. Kemudian itu ada selang untuk pembersihan kandangnya dan alat kebersihan lainnya. Bentar lagi ya, Mas. Hah? Iya, Pak. Ada tugasnya. Bapak ini juga tidak menjelaskan tentang penyakit-penyakit dari ternak tersebut. Saya akan menjelaskan penyakitnya, yaitu dari rata-rata penyakit bebek pedaging ini. Yang pertama yaitu ada ngorok juga, yang kedua yaitu ada berak darah, yang ketiga yaitu ada kolera, dan ada juga yang disebabkan oleh virus yang yaitu oleh cacar air, dan yang selanjutnya yaitu ada disebabkan juga oleh jamur, yaitu ada pneumonia, yang terakhir yaitu ada disebabkan parasit juga, yaitu adalah kutu bulu dari bebek tersebut. Kemudian Bapak ini juga tidak menjelaskan apa yang terjadi. Bapak ini juga tidak menjelaskan tentang vitamin yang digunakan dari ternak tersebut, atau vitamin dari tradisional seperti rumput-rumput seperti rumput atau daun-daun lainnya. Saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama yaitu ada kunyit. Kunyit ini mengandung curcumin, yaitu senyawa utama pada kunyit, bisa untuk obat herbal pada ternak. Yang kedua yaitu juga ada daun sirih. Yang ketiga ada gula tebu atau daun gula tebu. Kemudian yang terakhir ada daun pepaya. Bisa juga digunakan untuk obat herbal jika ada yang terjadi penyakit pada ternak bebek pedaging tersebut. Kemudian video ini juga tidak menjelaskan tentang vaksin yang digunakan dari bebek jalur hibrida ini. Saya akan menjelaskan vaksin-vaksin yang wajib untuk bebek tersebut. Yang pertama yaitu ada vaksin AL. Vaksin AL ini seperti penyakit yang terjadi pada flu burung tersebut. Kemudian kedua yaitu ada vaksin kolera. Yang ketiga yaitu ada vaksin ND. Kemudian ada vaksin Marek untuk mencegah bebek ini untuk terserang penyakit. Kemudian ada vaksin Coci yang tergolong vaksin ini dengan harga yang tinggi. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada vaksin IB, berfungsi untuk mencegah penyakit juga, yang namanya penyakitnya itu Invertus bronchitis. Nah, yang kayak gini. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari reaksi video saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak peternak yang bernama Pak Bowo. Channelnya itu yaitu Mr. Bowo Channel.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kekurangan dari video ini saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.